Pernahkah kalian mendengar tentang ramalan Jayabaya? Konon, setiap ucapannya menjadi kenyataan. Dari datangnya bangsa asing, runtuhnya kerajaan, hingga masa kejayaan Nusantara, semua telah tercatat dalam ramalan Sang Raja Kediri ini. Benarkah ramalannya selalu tepat? Inilah kisah mendalam asal-usul ramalan Jayabaya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini semakin semangat membawakan kisah-kisah sejarah, religi, dan misteri yang penuh makna untuk kita semua. Di tanah Jawa, jauh sebelum kedatangan bangsa asing, pernah berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kediri. Dari kerajaan inilah lahir seorang raja yang hingga kini namanya tetap dikenang, Prabu Jayabaya. Ia bukan hanya seorang raja bijak, tetapi juga seorang prabu peramal. Ramalan-ramalannya dikenal dengan sebutan Jangka Jayabaya, yang sebagian besar diakini benar-benar terjadi. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi sebuah warisan lisan yang terus hidup di tengah masyarakat Jawa hingga hari ini. Di tanah Jawa pada abad ke-12, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kediri. Negeri yang makmur, rakyatnya hidup dengan tentram, sawah membentang luas, dan perdagangan berkembang pesat. Namun di balik semua kemegahan itu, ada satu sosok raja yang membuat nama Kediri dikenang sepanjang masa, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya bukanlah raja biasa. Dalam kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki dua wajah kebijaksanaan, satu sebagai penguasa duniawi yang mengatur pemerintahan, dan satu lagi sebagai penguasa batin yang memiliki mata hati tajam hingga mampu menyingkap tabir masa depan. Dikisahkan, ketika beliau naik tahta, rakyat menyambutnya dengan sukacita. Pemerintahannya dipenuhi dengan nilai keadilan dan kesejahteraan. Para petani diberi keleluasaan untuk bercocok tanam tanpa beban pajak yang memberatkan. Para pedagang mendapat perlindungan dari perampok, dan kehidupan seni budaya berkembang pesat di bawah lindungan istananya. Namun, di balik kepemimpinannya yang penuh wibawa itu, Prabu Jayabaya memiliki sisi lain yang membuatnya istimewa. Beliau dikenal sering menyepi dan bertapa di tempat-tempat sunyi. Konon, ia tidak hanya bersemayam di singgasana kerajaan, tetapi juga kerap mendaki gunung, duduk di tepi sungai, atau berdiam di hutan lebat untuk mencari ketenangan batin. Dari tapa brata itulah, banyak orang percaya bahwa Jayabaya mendapatkan wisdom ilahi, sebuah pengetahuan yang tidak dimiliki sembarang orang. Ia seakan-akan mampu mendengar bisikan alam semesta, membaca tanda-tanda zaman, dan menangkap apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak heran jika kemudian masyarakat Jawa menyanjungnya bukan hanya sebagai raja besar, tetapi juga seorang prabu peramal. Ucapannya dicatat, wejangan-wejangannya dihafal, dan ramalan-ramalannya diturunkan dari generasi ke generasi. Bagi rakyat Jawa, Jayabaya bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan sosok leluhur agung yang dihormati. Mereka percaya bahwa ramalan-ramalannya adalah petunjuk dari langit, sebuah cermin agar manusia selalu siap menghadapi perubahan zaman. Dan dari sanalah, lahirlah legenda besar yang kita kenal hingga kini, Jangka Jayabaya, ramalan agung yang dipercaya tak pernah meleset. Setelah kita mengenal sosok Prabu Jayabaya sebagai raja bijaksana, kini mari kita telusuri bagaimana asal-usul ramalan agungnya bisa lahir. Dikisahkan dalam cerita rakyat Jawa, Prabu Jayabaya bukan hanya raja yang sibuk mengurusi istana, ia juga seorang penempuh jalan spiritual. Dalam malam-malam sunyi, beliau meninggalkan keramaian kerajaan untuk menuju tempat-tempat sepi. Kadang ia menyepi di lereng gunung, kadang duduk bersila di tepi sungai yang hening, atau berdiam di hutan-hutan belantara yang masih perawan. Di sanalah beliau menjalani tapa brata, sebuah laku spiritual yang penuh pengorbanan. Dengan tubuh yang kedinginan, dengan perut yang kosong karena berpuasa, Prabu Jayabaya memusatkan jiwa raganya untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Ia melepaskan kedudukan, melepaskan kebesaran, hanya tinggal seorang manusia yang mencari kebenaran sejati. Konon, dari tapa brata itu, beliau mendapatkan pencerahan batin. Mata hatinya terbuka, telinga batinnya mendengar bisikan gaib. Ada yang percaya, roh leluhur Jawa datang membimbingnya.
Ada pula yang yakin bahwa ilham itu langsung turun dari Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam keadaan spiritual itu, Jayabaya melihat apa yang tidak dilihat orang biasa. Ia melihat alur zaman, seperti gulungan kitab yang terbuka. Ia melihat kejayaan yang akan datang, tetapi juga kehancuran yang menanti. Ia melihat penderitaan rakyat, tetapi juga kemakmuran yang kelak tiba. Semua itu ia rekam. Ia rangkum dalam sebuah ramalan yang kemudian dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Namun, ramalan Jayabaya bukanlah ramalan kosong yang hanya menebar rasa takut. Justru di balik setiap kata, tersimpan pesan moral. Ia ingin agar generasi mendatang selalu waspada, tidak terlena oleh kekuasaan, dan tidak sombong dengan kemakmuran. Ramalannya menjadi semacam cermin peringatan, agar manusia tidak lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini berputar, ada masanya jaya, ada pula masanya runtuh. Maka, lahirlah Jangka Jayabaya, ramalan besar yang isinya tak hanya tentang peristiwa duniawi, tetapi juga tentang perjalanan spiritual manusia Jawa. Dan uniknya, ramalan-ramalan itu justru terbukti satu persatu, membuat nama Jayabaya semakin abadi dalam ingatan rakyat. Seiring berjalannya waktu, ramalan Jayabaya yang dulu hanya berupa kata-kata dalam kitab dan tuturan lisan, mulai menunjukkan kebenarannya. Seakan-akan setiap ucapan Sang Prabu adalah tulisan takdir yang memang harus terjadi. Salah satu ramalan yang paling terkenal berbunyi bahwa kelak akan datang bangsa dari seberang lautan, berkulit putih, dengan senjata api yang memuntahkan petir. Mereka akan berkuasa sangat lama, menindas rakyat, dan membuat Jawa terjajah dalam penderitaan. Dan benar saja, berabad-abad setelah Jayabaya mangkat, datanglah bangsa Belanda dengan kapal-kapal besarnya. Mereka membawa senjata api yang menggelegar, sesuatu yang tak pernah dikenal orang Jawa sebelumnya. Ramalan itu pun terasa nyata. Bangsa kulit putih benar-benar datang dan menjajah Nusantara selama ratusan tahun. Tidak berhenti di situ. Jayabaya juga meramalkan bahwa setelah bangsa kulit putih pergi, akan datang bangsa berkulit kuning yang kekuasaannya tidak lama, hanya seumur jagung. Ramalan itu pun terbukti ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Kekuasaan mereka singkat, hanya 3,5 tahun, namun cukup untuk mengguncang fondasi penjajahan Belanda dan membuka jalan menuju kemerdekaan. Lalu, ramalan paling agung dari Jayabaya adalah munculnya seorang pemimpin besar, seorang ratu adil, yang akan membawa Nusantara menuju kebebasan dan kejayaan. Banyak orang Jawa percaya bahwa sosok itu adalah Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, yang memimpin bangsa keluar dari belenggu penjajahan. Betapa mengejutkan, ramalan yang lahir dari seorang raja abad ke-12 seakan benar-benar terjadi dengan tepat, bahkan ratusan tahun setelah beliau tiada. Inilah yang membuat ramalan Jayabaya disakralkan, dijaga, dan diwariskan turun-temurun. Namun, bukan hanya tentang penjajahan dan kemerdekaan, Jangka Jayabaya juga berisi ramalan-ramalan tentang bencana alam, runtuhnya kerajaan-kerajaan, dan perubahan besar dalam masyarakat Jawa. Dan anehnya, banyak di antaranya yang dipercaya telah terjadi. Karena itu, masyarakat Jawa meyakini bahwa Jayabaya bukan sekadar peramal. Ia adalah seorang manusia bijak yang mampu membaca tanda zaman, dan ramalannya adalah peringatan agar manusia selalu rendah hati dalam menghadapi perubahan dunia. Di antara sekian banyak ramalan Jayabaya, ada satu yang paling sering dibicarakan, paling ditunggu, dan paling penuh misteri, ramalan tentang munculnya Ratu Adil. Jayabaya meramalkan bahwa setelah masa penjajahan panjang, tanah Jawa akan diselamatkan oleh seorang pemimpin besar. Sosok itu digambarkan bukan sekadar raja atau penguasa, melainkan seorang pemimpin yang lahir dari penderitaan rakyat, yang membawa keadilan, kemakmuran, dan kedamaian. Ratu Adil, pemimpin yang datang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan menyejahterakan rakyat. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa sosok itu adalah Soekarno, karena beliaulah yang memimpin bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, sesuai dengan ramalan Jayabaya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Ratu Adil sejati belumlah datang, dan masih akan muncul di masa depan. Di desa-desa Jawa,
Cerita tentang Ratu Adil terus hidup dari mulut ke mulut. Banyak orang percaya bahwa di suatu masa yang penuh kekacauan, ketika keadilan seakan hilang, ketika rakyat sengsara, maka akan lahirlah seorang pemimpin yang membawa harapan baru. Sosok itu mungkin tidak berasal dari kalangan bangsawan, tetapi dari orang biasa, sederhana, dan dekat dengan rakyat jelata. Ramalan ini membuat masyarakat Jawa selalu penuh harap. Mereka menanti, menafsir, dan menebak-nebak siapakah gerangan yang dimaksud Jayabaya. Apakah seorang tokoh politik besar? Seorang ulama? Atau bahkan sosok yang kini masih tersembunyi, menunggu waktunya untuk tampil? Misteri inilah yang membuat ramalan Jayabaya tidak pernah padam. Setiap pergolakan politik, setiap munculnya tokoh baru di Nusantara, selalu saja ada yang mengaitkannya dengan ramalan Ratu Adil. Namun, sesungguhnya pesan tersirat dari ramalan itu bukan sekadar menunggu sosok penyelamat, melainkan agar manusia Jawa dan bangsa Nusantara selalu menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan berpegang pada kebenaran. Sebab hanya dengan itulah keadilan dan kesejahteraan sejati bisa terwujud. Maka, Ratu Adil bukan sekadar figur, tetapi juga sebuah cermin harapan bagi bangsa ini, bahwa di tengah kesulitan, selalu ada jalan menuju cahaya. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang raja yang hidup di abad ke-12 bisa meramalkan hal-hal yang baru terjadi ratusan tahun kemudian? Dari mana datangnya kekuatan itu? Apakah Jayabaya benar-benar seorang peramal, seorang sufi, ataukah hanya seorang raja bijak yang mampu membaca tanda-tanda zaman? Dalam tradisi Jawa, diyakini bahwa Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang berilmu tinggi. Beliau tidak hanya menguasai tata negara, tetapi juga ilmu kebatinan, filsafat, dan spiritualitas. Melalui laku tapa brata, beliau mampu membuka mata batin yang membuatnya melihat alur perjalanan waktu, seperti seseorang yang membaca gulungan kitab suci semesta. Namun, ada pula tafsir lain. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ramalan Jayabaya sebenarnya adalah analisis sosial dan politik yang sangat dalam. Beliau melihat gelagat zaman, datangnya bangsa asing, melemahnya kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga kebutuhan rakyat akan seorang pemimpin adil. Dengan kecerdasan luar biasa, ia merangkumnya dalam bahasa simbolis sehingga terasa seperti nubuat ilahi. Keistimewaan ramalan Jayabaya juga terletak pada bahasanya yang penuh simbol dan metafora. Ia tidak berbicara langsung, tetapi melalui perumpamaan, seperti bangsa kulit putih, atau bangsa kulit kuning. Karena itulah, ramalannya bisa ditafsir sesuai dengan peristiwa nyata yang terjadi di masa depan. Disinilah rahasianya, Jayabaya tidak sekadar meramal masa depan, tetapi menanamkan pesan moral agar manusia selalu rendah hati, tidak sombong saat berjaya, dan tetap tabah saat menderita. Dengan begitu, ramalannya tidak hanya terasa tepat, tetapi juga selalu relevan di setiap zaman. Maka, kebenaran ramalan Jayabaya bukan hanya soal kejadian yang terbukti, melainkan tentang hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti cermin, ramalannya memantulkan perjalanan sejarah, sekaligus mengingatkan bahwa kehidupan manusia adalah roda yang terus berputar. Sahabat sejarah dan religi, demikianlah kisah Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang dikenal bijaksana, sekaligus peramal agung dengan ramalan yang seolah tak pernah meleset. Dari laku tapa brata yang dijalankannya, lahirlah Jangka Jayabaya, sebuah ramalan yang bukan sekadar nubuat, tetapi juga cermin peringatan bagi generasi penerus. Ramalan itu telah terbukti, dari kedatangan bangsa asing, masa penjajahan panjang, hingga lahirnya kemerdekaan Indonesia. Namun, lebih dari sekadar peristiwa sejarah, ramalan Jayabaya sesungguhnya adalah pesan moral, bahwa dunia ini berputar, bahwa kejayaan bisa berganti menjadi kehancuran, dan bahwa hanya dengan keadilan serta kebijaksanaanlah sebuah bangsa bisa bertahan. Hingga kini, misteri Ratu Adil masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ia sudah datang? Ataukah masih akan lahir di masa depan? Semua itu tetap menjadi rahasia zaman. Tetapi satu hal yang pasti,
Ramalan Jayabaya terus hidup sebagai harapan dan pengingat agar kita tidak pernah berhenti berjuang demi kebenaran dan persatuan. Sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan pelita bagi masa depan. Dan ramalan Jayabaya adalah salah satu pelita itu, yang terus menyala hingga hari ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menyingkap kisah-kisah sejarah, religi, dan misteri Nusantara yang syarat dengan hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.